Seharusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu, dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut. Ya, pemirsa, kemarin Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifa Auziatia Suma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Ada tanda tanya besar, ada apa ini? Kok Jakarta? Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Kasus penganiayaan perempuan kembali terungkap, pemirsa. Kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif, bahkan dipaksa untuk meracik narkoba. Tim hukum Hotman Paris Hutapea atau Hotman 911 resmi melaporkan seorang polisi yang diduga telah menyiksa seorang perempuan usia 30 tahun berinisial M. Saat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, korban datang menggunakan kursi roda akibat luka bakar di sekujur tangan dan juga kaki korban. Korban M berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa penganiayaan bermula dari perkenalannya dengan seorang anggota polisi pada tahun 2023. Setelah menikah siri, bukannya mendapatkan kasih sayang, korban justru dianiaya, disekap hingga disiram air keras. Penderitaan korban semakin bertambah karena terduga pelaku selain mencekoki korban dengan narkoba, pelaku bahkan memaksa korban untuk meracik sabu. Ini tangan sama paha. Karena itu yang akibat yang kemarin pas pembuatan sabu itu tuh kena air kerasnya. Disiram atau disengaja atau enggak sih? Pas pembuatan kan itunya ada api kan, ada api. Nah dianya malahan ke iniin aku. Usai melapor ke polisi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk divisum. Korban telah dibawa ke rumah aman sebagai upaya perlindungan dari intimidasi oleh pihak-pihak tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan gugur saat menangkap terduga pengedar narkoba di desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden berdarah ini, satu warga juga meninggal dunia, sementara dua anggota polisi lain dinyatakan hilang. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada pagi hari ini, pagi tadi baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan. Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian.
Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kaleme saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyeludupan 3,37 ton narkotika jaringan internasional. Barang bukti berupa 3,37 ton kuncup bunga kanabis asal Thailand berhasil disita tim gabungan BNN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di kawasan Pergudangan Gresik, Jawa Timur. Narkotika tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur impor resmi dengan modus operandi baru. Untuk mengelabui petugas, narkotika disembunyikan di dalam 4 kontainer dan disamarkan menggunakan dokumen kepabeanan yang nampak sah. Kuncup bunga kanabis diduga akan diolah dan digunakan sebagai bahan baku cairan rokok elektrik atau vape. Dalam operasi gabungan ini, petugas mengamankan 12 orang tersangka. Dan di Bea Cukai. Kami hitung mundur, 3, 2, 1. Pemirsa, dari hasil rekonstruksi kasus penyiksaan dan penyekapan oleh Taufik Hidayat, tersangka terbukti dan mengakui melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dan tersangka mengakui semua perbuatannya di 6 TKP. Perlu dijelaskan rekan-rekan bahwa dari 6 TKP yang kami rekonstruksikan dan kita sudah sepakati bersama, yang kita rekonstruksikan adalah 3 TKP. TKP 3, 5, dan 6. Demikian rekonstruksi yang sudah berjalan lancar. Karena 3 TKP itulah yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum. Yang kedua masih ya penganiayaan ringan, tampar-tampar. Itu aja lah, tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, jaksa penuntut umum serta kuasa hukum kedua belah pihak.